Khawatir Ustadz, Nabi Muhammad SAW telah mengancam kalau kita tidak peduli terhadap sesama muslim, khususnya bukan bagian daripada umat Nabi. Khawatir juga Ustaz. Yang saya khawatirkan, jangan sampai kita mewanti-wanti ini ya, jangan sampai ada opini, ada yang mengatakan bahwasanya Ustadz pengkhianat dalam perjuangan. Jangan sampai ada yang mengatakan seperti itu. Jangan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lutfi Info dimanapun berada, welcome to my channel YouTube Lutfi Info, YouTuber santai yang membuatnya terlelap hingga tertidur. Gerakannya seperti badai yang membuatnya terkejut hingga terbangun dari tidur. Salam takzim untuk semua. Saya kenapa nggak mau terlibat terlalu banyak dikit-dikit demo. Saya melihat kalau orang maunya demo terus berarti udah punya penghasilan di situ. Ya nggak? Kalau orang sudah sering mengerjakan sesuatu dan lama hanya di situ mainnya berarti punya penghasilan dia di situ. Kalau orang demo beneran kan kapan kerjanya? Ya sesekali oke lah untuk sesuatu yang besar. Tapi kalau dikit-dikit demo berarti ada penghasilan ini di sini. Nah kasihan dong yang nggak punya penghasilan dari situ diajak demo mulu. Dan harus kebenaran yang kita angkat. Dan ke depan kita harus berpikir cerdas. Maka saya bilang ini bukan 2016 bro. Ya, di WA ngamuk-ngamuknya masih cara 2016. Ya gampang lah kita dipengaruhi. Insya Allah ke depan saya tidak akan lepaskan. Saya ingin menjadi penerus para pejuang dakwah di negeri ini dengan semua resikonya. Tapi saya tidak ingin mengorbankan Indonesia yang sudah bagus ini. Kenapa? Karena saya melek melihat dunia Islam. Yang kedua, saya melihat peluang Islam besar ke depan. Ini bulan rahmat Allah. Setelah 40 tahun dunia Islam dihancurkan, ini namanya udah satu siklus. Satu siklus kemenangan menuju Islam ke depan. Sabar, ikuti ayat ini prosesnya. Jangan gampang terburu-buru nih, terutama emak-emak militan yang gampang kesundut, yang sumbu pendek, baru dipancing pakai WA dikit langsung meledak gitu ya. WA lalu bikin kelompok, ayo ke sana, ayo ke sini, sabar. Sabar, nanti jadi korban nanti. Karena saya paham betul di lingkungan ini mana yang ular, mana yang belut, mana yang monyet, mana yang orang-orang sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah berjumpa lagi di channel YouTube Lutfi Info dan YouTuber Pejuang. Halo semua teman-temanku semua, saudaraku semua, sebangsa dan setanah air. Jadi kali ini saya akan menanggapi terkait statement daripada Ustadz Bahtiar Nasir gitu. Jadi apa yang beliau sampaikan itu kan videonya itu berdurasi lumayan panjang, antara kurang lebih 2 jam lah video itu. Tapi di menit yang berapa itu yang membuat bertanya-tanya, khususnya umat muslim, khususnya umat ini bertanya, apa maksud tujuan daripada Ustadz Bahtiar Nasir mengatakan seperti itu? Apa yang beliau sampaikan? Bahwasanya dikit-dikit demo. Jadi demo itu Ustadz, kalau seperti yang dilakukan oleh para mujahid dan mujahidah yang satu komando bersama ulama dan aktivis dan tokoh para habaib,
Memang bahasa umumnya itu demo atau unjuk rasa. Tapi itu adalah suatu inspirasi. Kita kan negara demokrasi. Katanya demokrasi. Wajar dong adanya seperti itu. Tapi kan selama ini tidak ada namanya kericuhan atau hal-hal yang negatif, kan tidak ada. Apalagi kita memegang teguh akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haram hukumnya menjatuhkan pemerintahan yang sah. Haram hukumnya. Ustaznya mengatakan demo. Para saudara-saudara kita ini demo berkali-kali karena tidak dengar inspirasinya. Makanya demo sampai berjilid-jilid untuk menyampaikan apa yang dirasakan oleh umat ini. Gitu Ustadz. Tolong diperjelas. Tolong, ada maksud apa Ustadz mengatakan seperti ini? Saya sebagai pemuda ini bertanya-tanya. Saya dulu sangat kagum, sangat terinspirasi. Semangat saya sebagai pemuda memiliki Ustadz yang sangat luar biasa, berjuang. Tapi disayangkan sekali sampai Ustadz mengatakan seperti itu. Ustadz kan memang dulu pernah mengikuti aksi itu. Ada apa Ustadz? Ayo bertabayun Ustadz. Saling konsultasi, konsolidasi satu dengan yang lainnya. Kita rangkul semua Ustadz untuk persatuan umat ini. Jangan sampai kita dipecah belah seperti ini. Artian demo itu banyak Ustadz. Ada demo buruh, ada demo ojek online, macam-macam demonya. Tolong diperjelas. Kalau memang katanya Ustadz ada yang mendapatkan penghasilan atau berupa materi lah, mana buktinya, mana faktanya, mana datanya? Antum seorang Ustadz loh, harus ada faktanya lah, harus ada buktinya lah. Tidak mungkin kita menanyakan satu-satu. Oke, kata Ustadz mengatakan bahwasanya mendapat penghasilan. Yang di demo itu pasti kan ada yang jualan itu. Contoh jualan cilok lah, jualan batagor lah, jualan bubur ayam lah, jualan es lah. Yang ikut demo di situ, iya, mendapatkan penghasilan dari jualannya. Tolong diperjelas Ustadz, apa yang Ustadz katakan ini, biar tidak rincuh, biar tidak timbul perpecahan. Ini sebagai suatu alat bumerang para pembenci-pembenci Islam, para pembenci-pembenci untuk adanya persatuan umat ini. Tolong diperjelas Ustadz, pesan saya. Memang saya bukan siapa-siapa. Saya khawatir Ustadz, kita melakukan seperti itu, demo, aksi, tidak lain dan tidak bukan untuk kepedulian kepada umat. Karena di Indonesia ini mayoritas 90% umat muslim. Khawatir Ustadz, kalau kita diam, kita bungkam, apalagi kita menyalahkan, apalagi kita mengatakan yang tidak-tidak tanpa ada bukti dan fakta dan data. Khawatir Ustadz, Nabi Muhammad SAW telah mengancam kalau kita tidak peduli terhadap sesama muslim, khususnya bukan bagian daripada umat Nabi. Khawatir Ustadz. Dan juga yang saya khawatirkan, jangan sampai kita mewanti-wanti ini ya. Jangan sampai
ada opini, ada yang mengatakan bahwasanya Ustadz pengkhianat dalam perjuangan. Jangan sampai ada yang mengatakan seperti itu. Jangan sampai. Saya sangat takdim kepada Ustadz. Saya sangat hormat kepada Ustadz. Tapi saya kenapa saya membuat video seperti ini? Karena Ustadz menyampaikan itu di video juga di YouTube. Maka daripada itu saya juga mengeluarkan unek-unek saya. Gitu, khususnya para pemuda ini Ustadz. Saya dulu sangat kagum kepada Ustadz. Jangan sampai kekaguman ini berpindah arah Ustadz. Ustadz itu sangat luar biasa dalam perjuangannya. Tapi kenapa dengan kata-kata dan statement seperti ini kita sebagai pemuda-pemudi menyayangkan sekali kepada Ustadz Bahtiar Nasir ini. Tolong Ustadz, mari kita bertabayun Ustadz, mengklarifikasi Ustadz. Ayolah Ustadz, kita bangun persatuan umat ini Ustadz. Di tengah badai fitnah akhir zaman ini Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz Bahtiar Nasir mendengarkan dan melihat video ini. Saya sangat menyayangkan Ustadz. Tuh, saya sangat cinta akan persatuan Ustadz. Kalau kita bisa merangkul, kenapa kita harus memukul Ustadz? Kalau kita bisa bersatu, satu dengan yang lainnya, persatuan umat, kenapa kita harus terpecah belah? Jangan sampai kita terpecah belah Ustadz. Gitu. Kalau kita sudah terpecah belah, musuh-musuh kita ini, musuh-musuh Islam, musuh-musuh persatuan umat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Jangan sampai kita membuat mereka tertawa. Kita buat mereka itu tidak tenang. Kita tetap santai, sabar, tetap berjuang. Yang penting istiqomah. Tetap sampaikan kebenaran tapi dengan akhlak. Nahi mungkar dengan akhlak, dengan ilmu. Gitu. Gitu Ustadz. Apalagi Ustadz di terakhir videonya itu mengatakan bahwasanya ular inilah, ulat inilah, monyet lah, tidak pantas lah seorang Ustadz mengatakan seperti itu. Tidak pantas. Sampaikan seperti itu tidak pantas. Gitu Ustadz. Pesan saya, marilah bersatu Ustadz. Persatuan umat ini Ustadz. Dengan kita bersatu, maka negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita memang haram hukumnya. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tidak. Yang kita lawan adalah kedzalimannya Ustadz. Ketidakadilannya Ustadz. Ustadz tahu sendiri umat Nabi saat ini. Karena mayoritas di Indonesia adalah umat Nabi. Ada yang kelaparan. Ada yang sampai kekurangan biaya untuk sekolahnya. Karena apa? Karena ekonomi di negara kita ini sedang ombang-ambing. Tolong Ustadz pikirkan perasaannya umat Nabi ini. Saya pengen Ustadz ini bersama kita lagi, bareng lagi, bergabung lagi dalam memperjuangkan keadilan, dalam memperjuangkan kebenaran, dalam memperjuangkan persatuan umat. Gitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Karena saya tidak luput daripada kesalahan. Karena saya hamba yang lemah. Ila liqa fi amalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.